Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar cara membuat website toko online yang profesional menggunakan WordPress. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis online dan ingin membuat websitenya, maka video ini cocok untuk teman-teman tonton sampai selesai. Jadi kita akan bahas mulai dari awal terkait domain, hosting, kemudian sampai kita menginstal WordPress, kita menginstal tema yang dibutuhkan, plugin yang dibutuhkan ya, sampai betul-betul website itu siap pakai. Nanti teman-teman tinggal customize sendiri, tinggal sesuaikan sendiri terkait logo, terkait produk, sesuai yang teman-teman butuhkan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jadi saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan informasi terbaru dari saya, baik itu YouTube atau dari blog artikel gitu ya, itu bisa silahkan diisi nama dan juga emailnya di sini, kemudian klik dapatkan info terbaru. Kemudian teman-teman juga bisa join grup WA di sini. Di sini ada tombol gabung grup WA, bisa diklik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih salah satu atau semua grup juga boleh ya. Jadi silakan di sini ada link WA-nya, silakan diklik dan kita akan belajar bareng di grup. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan website toko online-nya, teman-teman harus paham dulu apa saja yang perlu kita persiapkan gitu ya, apa saja kebutuhannya. Jadi untuk membuat sebuah website toko online itu siap pakai ataupun langsung online gitu ya, bisa diakses secara publik, bisa diakses sama orang lain, maka kita perlu dua hal teman-teman. Ini intinya ya, kita perlu domain, kemudian kita perlu hosting. Jadi domain itu adalah ibaratnya adalah alamat toko, ya suatu alamat toko. Yang artinya domain itu adalah alamat sebuah website gitu ya. Contoh ini adalah tokoberkah.com atau tokohijab.com dan yang lainnya. Kemudian kalau hosting itu adalah tempat untuk menyimpan semua produk ya. Jadi ibaratnya adalah toko fisiknya, tempat untuk menyimpan semua produk dan data pelanggan. Jadi kalau dalam perumpamaan website, hosting itu adalah tempat untuk menyimpan semua isi file website itu. Oke, dan di dalam hosting ya atau pengertiannya di server itu ada VPS, ada share hosting dan yang lainnya. Dan untuk pembuatan website toko online di sini saya merekomendasikan Hostinger ya karena memang mudah digunakan, performanya juga bagus sehingga untuk pembuatan website toko online ini sangat cocok teman-teman karena memang untuk website toko online itu butuh performa yang cukup bagus untuk hostingnya. Dan di video kali ini saya akan tunjukkan gimana mulai dari cara order, ya cara order hosting hingga setupnya, sehingga website itu bisa digunakan langsung ya secara live atau bisa diakses secara publik. Jadi silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Dan kabar baiknya, Hostinger ini sedang memberikan promo menarik teman-teman untuk kita semua ya. Jadi kita bisa mendapatkan promo tambahan itu sebesar 10% diskonnya. Itu ketika kita nanti memilih paket yang durasinya itu 12 bulan. Jadi bebas mau pilih paket mana aja, tapi nanti saya merekomendasikan yang bisnis ya. Kemudian nanti kita pilih yang durasi 12 bulan atau 1 tahun. Jadi nanti kita bisa mendapatkan diskon tambahan itu sebesar 10% dan tentunya kita bisa dapat domain gratis ketika kita memilih durasinya itu 12 bulan. Oke, bagaimana cara ordernya? Jadi silakan teman-teman kunjungi dulu website ini ya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Jadi silakan teman-teman scroll dulu videonya di deskripsi video, kemudian itu ada link ya menuju ke Hostinger, silakan diklik. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang paket bisnis di sini. Kita pilih paket. Kemudian setelah itu kita pilih yang durasinya 12 bulan. Oke, kita pilih yang 12 bulan, ini nanti kita bisa dapat gratis domain. Kemudian ya, kita lanjutkan ke kode kupon. Jadi silakan teman-teman isi kode kuponnya itu DDHST seperti ini. Klik tambahkan. Kemudian teman-teman akan mendapatkan kupon ataupun mendapatkan diskon tambahan itu sebesar 10% tuh ya. Jadi HST minus 10%. Jadi kita bisa dapat minus 71.000. Dan ini kita bisa mendapatkan domain gratis teman-teman selama 1 tahun karena kita pakai yang 12 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa klik lanjutkan.
ya, maka kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran akun. Jadi silakan teman-teman bisa daftar melalui akun Google atau bisa diinput manual di bagian email dan juga password. Kalau misalkan sudah, itu bisa klik daftar di sini. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran akun, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi setelah daftar, itu teman-teman akan diarahkan ke halaman alamat penagihan dan pemilihan metode pembayaran. Jadi yang pertama silakan teman-teman isi semua formnya ini dari nama, kemudian domisili, nomor telepon, alamat dan yang lainnya di sini diisi semua dan domisilinya ini pilih yang Indonesia karena teman-teman berada di Indonesia ya. Kemudian kita klik lanjutkan di sini. Kalau misalkan sudah diisi semua ya, tuh silakan klik lanjutkan. Kemudian kita bisa memilih metode pembayaran. Kemudian untuk bagian sebelah kanan di bagian ini ya, pajak, ini kenapa ada tambahan? Karena memang kode kuponnya atau promonya itu tidak termasuk biaya pajak, teman-teman. Jadi karena kita memilih Indonesia, maka kita dikenakan pajak 11%. Jadi ini ada tambahan 71.000 ya. Jadi itu nggak masalah. Jadi ibaratnya kita dapat diskon 10%, kemudian kita bayar pajak 11%. Anggap saja ini tanpa pajak gitu ya. Karena teman-teman menggunakan kode kupon dari saya. Oke, selanjutnya untuk metode pembayaran ini bebas, bisa pilih BCA, QRIS, BNI, BRI, dan yang lainnya sesuai dengan metode pembayaran yang teman-teman biasa lakukan ya, Kak. Di sini saya coba pakai untuk QRIS. Di sini tinggal klik aja QRIS buat tagihan. Nanti muncul QR ya, seperti ini QRIS-nya. Ini silakan langsung di-scan untuk melakukan pembayaran. Ya, ini silakan dibayar itu sebelum 25 Juni ya. Kalau sekarang ibaratnya kurang lebih 1 minggu kayak gitu. Oke, setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login ke member area-nya. Jadi silakan cek di emailnya. Di situ ada link untuk menuju ke member area atau hPanel-nya Hostinger. Oke, setelah teman-teman menyelesaikan pembayaran, maka teman-teman harusnya mendapatkan email notifikasi ya terkait konfirmasi pembayaran, kemudian informasi untuk login ke member area. Jadi silakan teman-teman login dulu ke member area atau hPanel-nya Hostinger menggunakan email dan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, di sini pastikan tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Harusnya seperti ini ya. Nah, di sini ada hosting dan juga domain yang sudah aktif. Jadi kalau misalkan hosting dan domainnya, kalau domain kan teman-teman perlu klaim. Nah, kalau misalkan belum aktif juga, itu silakan tanyakan ke tim supportnya Hostinger. Tapi harusnya kalau misalkan 1 kali 24 jam itu harusnya sudah aktif. Nah, kalau misalkan sudah aktif, kita lanjut ke pembuatan website toko online-nya. Ya, di sini kita ke website list. Kemudian kita ke add website di sini di bagian hostingnya. Kemudian pilih yang WordPress, teman-teman. Pilih yang WordPress. Nah, di sini kita bisa membuat untuk username atau akun login di dashboard WP admin ya. Di sini kita buat untuk username dan juga passwordnya. Di sini teman-teman jangan lupa disimpan ya terkait username dan juga passwordnya. Ini kalau sudah bisa disimpan, kemudian kita bisa klik next. Dan di sini ada beberapa pilihan, ada dengan AI, kemudian dengan tema atau template. Kita bisa pilih yang create blank site di sini. Jadi kita betul-betul buat dari awal. Kemudian untuk domain di sini pastikan muncul ya domainnya. Kalau belum ya nanti kita dibuatkan random domain. Walaupun nanti kita akan dibuatkan random domain dulu sebelum kita konekkan ke domain kita yang ini. Kita klik next. Kemudian ini untuk country-nya itu kita pilih yang Indonesia. Oke, kemudian kita install WordPress. Untuk proses installnya ini mungkin 10-30 detik atau bisa sampai 1 menitan ya. Jadi silakan ditunggu aja untuk prosesnya. Oke, ini sudah 100% teman-teman ya. Harusnya setelah ini kita akan langsung di redirect ke bagian dashboard adminnya. Dashboard WordPress admin. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi kita akan langsung dikasih informasi onboardingnya dari Hostinger ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di pojok kiri atas, ini kan masih random ya untuk domainnya. Jadi kita dikasih subdomain dari Hostinger site.
Ini nggak masalah karena ini masih proses development. Nanti kalau misalkan sudah selesai developmentnya itu silakan teman-teman konekkan ke hPanel di sini ya. Jadi yang pertama itu kita ke sini dulu untuk pembuatan website toko online ya. Kita ke post dulu. Kita hapus dulu postingan yang nggak kita butuhkan ya. Kemudian ini kita hapus. Appearance ini kita hapus. Kita sisakan satu. Oke, kemudian untuk pluginnya ini kalau mau dihapus nggak masalah ya, yang bagian hostinger. Tapi kalau misalkan nggak pengen dihapus, ini juga nggak masalah juga. Jadi di sini kita deactivate aja. Dihapus juga boleh. Kemudian yang pertama ini kita install dulu temanya. Di sini saya ingin menggunakan tema Blocksy teman-teman. Ya, untuk pembuatan website toko online kita pakai Blocksy, kita install. Nah, kemudian setelah diinstal ini kita bisa activate. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita bisa install untuk plugin Blocksy Companion. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja import template-nya di bagian starter site di sini. Di sini untuk kategori kita pilih e-commerce. Nah, untuk yang ada tulisan Pro-nya ini nggak bisa ya, kita nggak bisa import karena ini kita harus menggunakan Blocksy yang versi premium. Jadi kalau misalnya kita pakai yang versi gratis, ini kita nggak bisa pakai. Jadi kita pakainya yang ini, yang bawah ini. Nah, di sini saya ingin menggunakan import template. Jadi misalkan kita membuat toko online seputar ini ya, home decor, jadi seputar dekorasi. Teman-teman bisa preview dulu di sini. Tuh, tampilannya seperti ini. Ini keren banget untuk dekorasi. Tapi kalau misalkan toko online-nya itu seputar pakaian, ini bisa pakai yang ini. Tuh. Tuh, keren ya. Tuh. Kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang pakaian. Kita import, teman-teman. Kita checklist yang bagian child theme. Kemudian kita klik next. Di sini untuk pilihannya Gutenberg atau Elementor. Di sini kita pilih Elementor. Kemudian ini kita next, aktifkan, install. Untuk proses installnya atau proses importnya ini mungkin butuh waktu beberapa detik sampai 1 menitan ya. Jadi silakan ditunggu prosesnya. Di sini kita juga pakai WooCommerce teman-teman. WooCommerce itu untuk menghandle bagian toko online-nya. Bagian produk, kemudian bagian pembayaran, bagian pengiriman ya, dan yang lainnya. Pokoknya semua yang termasuk dalam sistem toko online itu semua sudah dihandle sama WooCommerce. Oke, ini sudah 90%. Nah, sekarang ini sudah selesai teman-teman. Kita bisa lihat view site. Harusnya tampilannya itu sama persis ya. Tuh, keren ya. Ini sama persis teman. Ini sudah jadi teman-teman ya. Tinggal kita apa? Tinggal kita setting-setting. Kemudian kita sesuaikan untuk isi gambar-gambarnya, produknya, harganya, servisnya, dan yang lainnya. Logonya juga perlu diubah. Jadi ini sudah selesai untuk pembuatan website toko online-nya, tinggal kita sesuaikan. Jadi ini kita buka aja. Di sini teman-teman, yang perlu teman-teman perlu ini ya. Ini kita hapus. Jadi kita tadi sudah install WordPress. Kemudian kita sudah mengimport atau menginstal tema ya. Tema Blocksy. Kemudian kita sudah menginstal plugin ya. Blocksy Companion.
Kemudian kita mengimport template toko online. Nah, ini kan sudah sampai di sini ya. Sekarang teman-teman perlu cek dulu, cek bagian post, page, kemudian tema, plugin yang tidak terpakai ya, yang tidak terpakai. Ini harus dihapus. Jadi kalau misalkan sudah nggak ada yang misalkan yang nggak terpakai, ya ini nggak masalah gitu ya. Ini bisa dihapus. Kemudian, tapi kalau misalkan buat contoh nggak masalah ya. Experience ini kan tadi udah kita hapus ya, tinggal satu. Kemudian untuk plugin ini harusnya juga kepakai semua. Untuk postingan nanti ini disesuaikan teman-teman, ini harusnya nanti dihapus, diganti dengan postingan yang baru ya. Atau kalau mau diedit juga nggak masalah kayak gini. Tuh, langsung diedit aja. Untuk judul, untuk isi, untuk gambar, thumbnailnya ini silahkan disesuaikan. Kemudian setelah itu kita setting ya. Kita ke setting. Ke sini teman, menu setting. Ini pastikan untuk menu general ini saya titelnya sesuaikan toko online A. Keren gitu ya. Kemudian tagline-nya diisi, kemudian side icon-nya juga diisi. Side icon ini bisa diisi logo. Kemudian untuk time zone-nya ini kita bisa pilih +7. Untuk date formatnya itu saya biasanya pakai yang ini. Time format juga pakai yang 24. Jadi silakan sesuaikan dengan kondisi masing-masing, keinginan masing-masing terkait dan juga format, time format. Kemudian kita simpan. Nah, kalau misalkan seperti ini kita tinggal kembali aja. Ini harusnya sudah aman ya. Nah, sip. Kalau misalkan muncul error itu tinggal dikembalikan aja atau tunggu beberapa detik, teman-teman. Itu harusnya aman. Kemudian setelah itu ya, setelah itu kita ke setting general, kemudian ke reading, kemudian ke permaling. Setelah itu kita ke reading, ini harusnya udah aman. Untuk homepage-nya itu pakai yang home. Kemudian kalau permaling ya, permaling ini pakai yang post name. Kalau sudah ini bisa disimpan. Kalau ini adalah produk permaling, ini pakai default aja kayak gini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa ke WooCommerce. Ya, di sini teman-teman bisa setting semua yang dibutuhkan. Nah, ini kita ke WooCommerce. Di sini ada beberapa hal kayak gini ya. Di sini kita bisa langsung setup untuk tokonya. Silakan teman-teman isi semua ya. Kemudian ini misalkan Indonesia, oke. Nanti tampilannya seperti ini. Tuh, ini kita skip aja. Nah, sekarang kita ke bagian setting, bagian WooCommerce setting. Nah, di sini semua harus teman-teman sesuaikan. Currency-nya rupiah, ya, defaultnya seperti itu. Kemudian untuk produknya itu di sini untuk shop page-nya, shopping, halaman tokonya itu produk. Kemudian ini untuk setting-settingnya. Kemudian ini untuk inventory, ya. Ini untuk shipping. Jadi ini semua harus teman-teman sesuaikan nih ya. Jadi untuk payment itu kita bisa pakai sebetulnya payment gateway lokal seperti Sendit, kemudian Mitrans gitu ya. Nah, ini ada email integrasi. Jadi di sini saya nggak akan kasih tutorial sedetail itu ya, karena nanti durasinya terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini dokumentasi resminya. Sendit Woo ya. Sendit Woo itu Sendit WooCommerce tuh bisa diinstal. Untuk detailnya itu di sini. Ya, kita bisa lihat di dokumentasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk dokumentasi WooCommerce. Jadi requirement-nya kayak gini. Ya, pastikan teman-teman mendaftar juga di Senditnya. Kalau sudah tinggal diaktifkan. Dan nanti kita harus masukkan API key ya. Nah, ini untuk WooCommerce Sendit kita ke setting,
maka kita akan diarahkan ke bagian payment, setting WooCommerce ke payment. Nah, di sini. Tuh, sandwich-nya ada banyak nih, sandwich BCA, VA, BNI VA, BRI VA, dan yang lainnya. Ya, jadi ini teman-teman harus koneksikan dulu untuk sandwich-nya, baru nanti teman-teman bisa menggunakan payment gateway-nya. Ya, nah ini bisa dikoneksikan ke sandwich. Nah, ini bisa dikoneksikan. Teman-teman harus mendaftar dulu di sandwich-nya. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi itu untuk bagian WooCommerce-nya. Kemudian untuk produk ini berisi semua produk yang akan kita jual. Yaitu masuknya di sini. Kemudian kalau untuk payment ini untuk pembayaran yang tadi ya. Tuh. Kemudian untuk yang analitik ini kalau misalkan sudah ada yang beli, sudah ada yang order gitu, nanti munculnya di sini. Kayak gitu teman-teman. Untuk pembuatan website toko online ya. Jadi silakan teman-teman explore lagi ya. Jadi saya nggak akan buat sedetail itu untuk pembuatan website toko online karena nanti durasinya akan sangat panjang. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini sudah saya kasih informasi kalau mau pakai payment gateway lokal itu bisa pakai Sendit. Di sini sudah support untuk WooCommerce. Ini bisa digunakan. Kayak gitu ya. Sip, silakan teman-teman coba sendiri, explore sendiri untuk pembuatan website toko online-nya. Nah, setelah kita selesai praktek pembuatan websitenya ya, sebelum saya tutup video ini, saya ingin informasikan ke teman-teman kenapa kita pilih Hostinger. Jadi, misalkan teman-teman sudah punya hosting di provider lain, Hostinger itu menyediakan gratis migrasi teman-teman. Dan itu tinggal kita pilih paketnya, kemudian kita kirim permintaan, dan kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Dan itu cepat banget ya, dan juga gratis migrasi sampai 100 website. Bukan hanya 1 atau 2, tapi bisa sampai 100 website. Ya. Kemudian untuk performanya itu juga kencang banget ya, karena data centernya itu ada di seluruh dunia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait data center ya, pilihannya itu ada banyak dan mencakup banyak negara. Kemudian untuk perlindungannya itu juga terjamin karena menggunakan teknologi terbaru. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk pelanggannya juga udah banyak banget ya. Ini sudah ada 3 juta lebih pelanggan di seluruh dunia. Kayak gitu ya. Untuk diskonnya itu teman-teman kalau menonton video ini dari awal itu kita bisa mendapatkan tambahan hingga 10%. Itu 10% itu tambahannya ya. Jadi bukan total diskon. Kalau total diskon itu ada banyak. Tapi kalau untuk tambahannya itu 10%. Jadi itu lumayan ya. Silakan tonton video ini dari awal. Dari proses cara ordernya, kemudian cara menggunakan kupon dari saya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, like dan komen video ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian jangan lupa tonton di video-video selanjutnya juga. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.